Bayangin hal ini terjadi di depan mata kalian. Sebuah pernikahan yang awalnya penuh haru, penuh tepuk tangan, tiba-tiba berubah jadi teka-teki besar. Mahar cek 3 miliar rupiah yang seharusnya jadi simbol keseriusan, malah menjelma jadi pintu masuk ke kasus pidana. Dan kini Mbah Tarman resmi ditahan. Inilah drama mahar 3M yang berujung jeruji besi. Kasus kontroversial ini akhirnya memasuki babak baru. Setelah seminggu jadi bahan perbincangan nasional, Polres Pacitan menetapkan Tarman sebagai tersangka pemalsuan cek. Informasi itu dikonfirmasi langsung kuasa hukumnya, Imam Bajuri, yang menyebut kliennya ditahan pada Kamis malam pukul 18 WIB. Polisi menjerat Tarman dengan pasal 263 KUHP karena cek dan cap bank yang ia serahkan sebagai mahar dinilai tidak sesuai standar resmi. Setelah alat bukti dianggap cukup, statusnya naik dari saksi menjadi tersangka. Dalam hal ini saya selaku kuasa hukum dari Pak Tarman, bahwasannya pada kesempatan hari ini saya selaku kuasa hukum memenuhi panggilan dari pihak penyidik Polres Pacitan. Dengan pemanggilan Polres itu, pada saat ini klien kami adalah ditetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti yang dilakukan oleh penyidik mungkin sudah cukup. Dengan adanya ini, kami selaku kuasa hukum menghormati proses hukum yang saat ini telah dilakukan oleh pihak Polres Pacitan. Dalam hal ini adalah melalui penyidik di Polres Pacitan. Oleh sebab itu, maka dengan adanya upaya proses hukum ini, kami tetap akan mengawal proses perkara hukum Pak Tarman hingga sampai tahapan-tahapan hukum berikutnya. Keterangan penyidik apa sih yang memperkuat sampai ditahan itu, Pak? Yang jelas penyidik adalah menerapkan pasal 263 terkait pemalsuan itu ya? Ya, terkait tentang pemalsuan cek senilai 3 miliar sebagai mahar perkawinan Pak Tarman dan Kasela. Kasat Reskrim AKP Koirul Maskanan membenarkan pemeriksaan mengarah pada unsur pidana dan penahanan harus dilakukan. Lalu, bagaimana kasus ini bisa meledak? Semuanya bermula dari prosesi akad pada Rabu, 8 Oktober tahun 2025. Publik terkejut bukan hanya karena jarak usia pasangan ini terpaut 50 tahun, tapi juga karena mahar fantastis berupa cek 3 miliar rupiah yang diberikan Tarman kepada keluarga Sheila Arika. Namun, video akad yang viral memunculkan kecurigaan. Cek yang terlihat kusut dikeluarkan dari saku baju dan tidak tampak seperti dokumen bank resmi membuat dua warga Pacitan, Bambang Wisnu Aji dan Muhammad Nur Ikhwan, melaporkannya ke polisi. Mereka ingin memastikan tidak ada pemalsuan yang dibiarkan begitu saja. Tentunya kita berharap bahwa proses ini berjalan dengan transparansi ya, dan endingnya harus ada, karena asas salah satunya adalah semua adalah adanya kepastian hukum. Tapi simpulnya perkembangan hasil penyidikan adalah suatu proses. Sekali lagi saya mohon kepada para netizen, kepada para tiktoker dan sebagainya yang ada di wilayah Kabupaten dan seluruh Indonesia untuk bersabar. Mari kita hormati proses yang ada. Terima kasih. Sejak itu, kasus semakin aneh. Tarman 3 kali mangkir dari panggilan, lalu akhirnya hadir pada 5 November bersama kuasa hukum. Ia mengaku siap bertanggung jawab dan berjanji akan membayar 3 miliar rupiah secara bertahap dari usaha pengepulan cengkeh. Tapi saat diperiksa, muncul fakta mengejutkan. Cek itu bukan miliknya. Ia mengaku mendapat cek tersebut dari seseorang 7 tahun lalu. Orang yang kini tak bisa dihubungi. Bahkan lebih janggal lagi, Tarman menyebut cek itu hilang tak lama setelah akad. Keluarga Sheila tetap tidak membuat laporan meski publik semakin ragu. Saya itu nabung uang dari 22 tahun yang lalu.
Dari usaha apa? ya nyopir, bisnis, cengkeh garing kayak gitu. Terus tahu saya. Ngomong nanti ada perjanjian nanti pas menikah 3 miliar. itu Disebutkan 3 miliar gitu. Iya. Sampean kaget loh kok banyak sekali kayak gitu. Gak komentar sampean. Ya ini yang saya tanya anak. Oh gitu. Kalau anak saya mau senang suka ya. Kalau Tadi- sistem saya gini, misalnya saya suka dengan uangnya itu, kalau anak saya nggak suka ya nggak mau. Saya berpandang perasaan anak. Tapi sampean nanti tidak mempermasalahkan ya apakah uang itu asli bisa saya nggak usah apa. Yang intinya anak saya suka. Penyidik kemudian memeriksa saksi ahli, membandingkan dokumen cek dengan standar bank, dan hasilnya tegas. Cek itu palsu, dari format, cap, hingga struktur, semuanya tidak sesuai. Penetapan tersangka langsung memicu perdebatan baru. Apakah pernikahan dengan mahar fiktif tetap sah? Netizen ramai mempertanyakan status akad tersebut. Ada yang menyindir, ada yang meragukan, dan ada yang menagih klarifikasi dari pihak keluarga. Kini, proses hukum berjalan, sementara status pernikahan Tarman, Sheila masih menggantung. Publik menunggu pernyataan resmi dari KUA, ahli fikih, dan pemerintah daerah. Yang jelas, drama mahar 3 miliar rupiah kini berubah menjadi kasus yang menuntun seorang kakek ke balik jeruji dan meninggalkan pertanyaan besar. Jika mahar saja dipertanyakan, apakah akadnya tetap sah?